Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri jika kamu adalah pelarian cinta mantan sesaat. Jadi mantan cepat sekali melupakan kita. Perpisahan itu terjadi, dia betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan kita. Setelah perpisahan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, sama sekali tidak ada tanda-tanda mantan pengen tahu tentang kehidupan kita, tanda-tanda mantan kangen kepada kita, apakah dia melewati rumah kita, melewati tempat kerja kita, atau dia mengintip media sosial kita, atau ada teman-temannya yang mengintip media sosial kita. Mungkin kalau dia memblokir media sosial kita, dia kan bisa pinjam akun media sosial temannya untuk mengintip media sosial kita. Tetapi ternyata sama sekali tidak ada tanda-tanda itu. Bahkan nih, dulu ketika bersama mantan, kita berteman di media sosial dengan teman-teman dan sahabat mantan, tetapi seiring perpisahan kita dengan mantan, semua teman dan sahabatnya left, ya, meng-unfriend kita di media sosial. Dan setelah itu tidak ada jejak-jejak algoritma mantan ataukah teman-teman dan sahabatnya yang muncul di media sosial kita. Nah, maka ketika ini yang terjadi, ini menunjukkan bahwa mantan memang tidak pernah mencintai. Ketika perpisahan itu terjadi dan dia menemukan seseorang yang betul-betul dia idam-idamkan, maka dia akan cepat saja melupakan kita, atau dia bisa kembali kepada mantannya sebelum kita. Seseorang yang amat sangat dia cintai, maka dia akan melupakan kita juga dengan begitu cepat. Ada 3 ciri-ciri ketika kita ini adalah pelarian cinta sesaat mantan saja. Yang pertama, kita ketemu mantan belum benar-benar berpisah dengan mantannya. Artinya mantan masih bersama seseorang yang ketika bersama kita tentu jadi mantannya. Seseorang yang sangat dia cintai, apakah itu calon suami, calon istri, kekasihnya, ataukah itu suami atau istri yang sudah renggang dan mau bercerai, tetapi belum benar-benar berpisah. Nah, di situ kita ketemu dengan dia. Dia berusaha untuk melupakan orang yang dia cintai ini, tetapi mengkhianati dia, menyakiti dia, membuat dia menderita, dan mungkin juga tekanan dari orang tuanya. Misal mereka ini sudah suami istri, suaminya berselingkuh, orang tuanya tahu, dan orang tuanya memberikan tekanan kepada dia agar berpisah. Nah, maka untuk memantapkan hatinya, apalagi dia mungkin termasuk orang yang tidak terbiasa sendiri, selalu punya pasangan sebelumnya, maka dia mencari kita, dia bersama dengan kita sebagai pelarian tadi untuk memantapkan hatinya berpisah dengan mantannya tadi. Itu tandanya yang pertama. Dia ketemu kita, dia belum benar-benar berpisah dengan pasangannya yang dulu. Kemudian yang kedua, dia selalu menyembunyikan, merahasiakan kehadiran kita dari keluarganya, dari teman-temannya, dari media sosialnya. Kalau kita ingat-ingat selama bersama kita, mantan tidak pernah memposting foto bersama kita. Begitupun kalau kita ingin memposting foto bersama dia, pasti dia akan menolaknya dengan berbagai alasan. Kenapa mantan menyembunyikan kita? Karena dia punya rencana.
Dia punya rencana tidak akan selamanya bersama kita, tidak akan berlama-lama bersama kita. Begitu dia move on, dia pulih, dia bangkit kembali, maka dia akan pergi untuk mengejar cinta sejatinya. Maka untuk itu dia menyembunyikan, merahasiakan kehadiran kita. Ya, misal kepada orang tuanya, misal nih ya, kita dan mantan ini sebenarnya sudah menikah siri. Maka apa yang akan dia katakan kepada orang tuanya baru dekat, ya, tetapi belum sampai ke tingkat yang ingin serius. Kalau kemudian memang kita punya keinginan untuk serius belum sampai menikah atau menikah siri tadi, maka apa yang akan dia katakan kepada orang tuanya cuman teman biasa. Nah, jadi dia akan berusaha untuk terus menyembunyikan kehadiran kita karena kita bukan tujuan hidupnya. Kita itu ibaratnya jembatan saja, ya. Jadi mantan itu sedang berada di sini nih. Dia ingin mencapai tujuannya. Nah, maka dia butuh jembatan. Itulah kehadiran kita. Setelah dia sampai ke tujuannya, maka dia akan melupakan kita. Itu tandanya yang kedua. Kemudian tanda atau ciri-cirinya yang ketiga adalah ketika mantan ini tidak pernah mau diajak serius. Kita pengen serius banget dengan dia. Maka kita mengajak dia misal untuk ketemu dengan orang tua kita. Mungkin dengan segala alasan dia menolak itu. Masih sibuk, banyak pekerjaan, lagi fokus kuliah, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Kita pengen ketemu dengan orang tuanya, karena kita pengen serius dengan dia, pengen mengenal akrab keluarganya, dan dia juga akan menolak itu dengan segala alasan. Papi, mami sedang sibuk, tidak sempat. Papi, mami sedang banyak pekerjaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dia selalu menghindar jika kita menginginkan untuk serius karena bagi dia bersama kita adalah having fun. Dia mencari hiburan agar hatinya tenang kembali dan setelah itu dia punya kekuatan untuk melanjutkan hidupnya, mengejar mimpinya, mengejar seseorang yang memang menjadi impiannya dan keluarganya selama ini. Nah, jika ada 3 ciri-ciri ini, maka memang kita adalah pelarian cinta mantan. Karena itu, mantan begitu mudah melupakan kita. Ya. Tetapi kita tidak perlu terlalu risau, bersedih berlama-lama. Karena apa? Karena gagal bersama mantan itu adalah jalan bagi kita untuk menemukan seseorang yang lebih baik karena sekarang kita sudah punya pengalaman gagal, pengalaman mengenali seseorang agar ketika kita bertemu dengan jodoh kita nanti dia betul-betul mencintai kita dan kita juga sudah cukup punya pengetahuan agar tidak hanya dimanfaatkan saja, tetapi kita akan memilih seseorang yang dia mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Jadi cinta itu sangat penting ya. Artinya ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan, yang kita rasakan mantan sama sekali tidak peduli dengan kita. Nah, maka ketika kita bertemu dengan seseorang yang betul-betul mencintai kita dan kita pun akan mencintainya, maka insya Allah cinta itu akan berlabuh di pernikahan dan pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang terindah dan pernikahan yang abadi. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.